PPMI ini institusi gitu. Oke. Ya. Ya, saya ini kan. Ya, balik sini. Lihat sini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Istana akhirnya mengembalikan kartu ID atau kartu tanda pengenal dari wartawan CNN yang sehari-harinya meliput di istana. Kan sejak hari Sabtu kemarin itu kita dibuat tercengang dan terkaget-kaget ketika Biro Pers, Media, dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara itu mengambil atau mencabut kartu pas gitu ya untuk masuk ke istana bagi wartawan CNN. Ini gara-garanya hanya karena dia mempertanyakan atau mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis. Nah, setelah menimbulkan kehebohan, diprotes dari 8 mata penjuru angin gitu ya, dari kalangan organisasi pers dan juga para pemerhati demokrasi, penggiat demokrasi, Biro Media dan Pers Informasi Kementerian Sekretariat Negara hari Senin tadi pagi itu bertemu dengan pemimpin redaksi CNN dan juga dengan wartawan CNN Diana Valencia yang kartu persnya dicabut dengan didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto. Dan dalam pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa kartu pers itu dikembalikan, disertai permintaan maaf, dan mereka menyatakan sangat menyesal peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang paling penting itu janji bahwa kejadian serupa itu tidak akan terulang lagi. Kita berdiskusi, istana ini sangat terbuka, Bu Diana ingin berkomunikasi, ingin mengajak bertemu, kami pun meluangkan waktu tentu saja karena ini menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti. Pada pagi ini pun sebetulnya kami ada kegiatan acara Bapak Presiden, namun karena pertemuan ini sangat penting, ketemu dengan CNN, dengan Ketua Dewan Pers, dengan Wakil Ketua Dewan Pers, maka kita melakukan pertemuan di kantor kami. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa ID yang diambil oleh teman-teman Biro Pers itu adalah ID khusus istana. Jadi ID wartawan yang khusus bertugas di istana. Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus istana. Namun demikian, ID khusus istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemimpin redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana, kan, Bu Titin, Berlin. Ya. Kemudian kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di istana, kita memahami bahwa tidak akan lagi terulang kembali kejadian ini, dan Kepala Biro Pers dan Media juga telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman. Kemudian Biro Pers Media Sekretariat Presiden dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sangat menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40
tahun 1999. Dan teman-teman Biro Pers Sekretariat Media Sekretariat Presiden ini juga sangat menghormati peran jurnalis selaku pilar keempat demokrasi dalam menyampaikan beritanya selalu akurat, kritis, kemudian akuntabel untuk masyarakat Indonesia. Jadi ini semacam happy ending ya, bukan hanya buat CNN, bukan juga hanya untuk kalangan media, tetapi juga untuk demokrasi, karena penggiat demokrasi. Karena bagaimanapun juga pembatasan peliputan oleh seorang wartawan, oleh institusi negara seperti istana dalam hal ini, karena kita menyebutnya seperti itu, karena Biro Pers, Media, dan Informasi ini kan sehari-hari mereka ini yang menangani peliputan presiden ya di istana, dan di situ memang ada wartawan-wartawan yang mangkal di istana, yang ngepost di istana, dan mereka ini hanya bisa melakukan peliputan di lingkungan istana dan berbagai aktivitas kegiatan presiden baik di dalam dan luar negeri kalau mereka itu memiliki kartu ID istana, kartu pers istana gitu ya. Nah, kalau kemudian kartu ID card-nya itu, kartu pengenalnya itu dicabut, ya berarti wartawan ini, dalam hari ini wartawan CNN itu tidak punya akses lagi untuk meliput kegiatan presiden. Bukan soal itu yang sebenarnya banyak yang disoal itu, tetapi adalah langkah dari Biro Pers, Media, dan Informasi dari Kementerian Sekretariat Negara itu dianggap merupakan pelanggaran undang-undang karena membatasi kegiatan aktivitas dari wartawan untuk mendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada publik. Dan yang cukup mengejutkan kan sebenarnya kalau kita melihat peristiwanya itu tidak ada alasan sedikit pun bagi Biro Pers, Media, dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara itu untuk mencabut ID milik wartawan CNN. Karena kan pada waktu Pak Prabowo kemarin kembali dari luar negeri, dari kunjungan ke PBB dan 3 negara lainnya itu, di Pangkalan Militer Halim Perdana Kusuma, wartawan melakukan doorstop interview. Ini begitu Pak Prabowo landing dan setelah bersalaman dengan para pejabat negara yang menyambutnya, kemudian wartawan menanyakan berbagai hal kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo pada waktu itu bercerita tentang apa hasil kunjungannya selama sepekan ke 3 negara dan berpidato di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dan setelah Pak Prabowo itu menyampaikan jawabannya, kan kemudian wartawan CNN itu menanyakan soal MBG. Ini kasus yang sedang sangat rame-ramenya di Indonesia ini karena berkaitan dengan keracunan di sejumlah tempat, dan bahkan kemudian beberapa pemerintah kabupaten itu menetapkan sebagai KLB, kejadian luar biasa. Ya, dan ini terjadi yang sangat dramatis memang di Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian juga terjadi di Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat. Nah, saat itulah kemudian Pak Prabowo berbalik dan menjawab pertanyaan wartawan CNN tadi. Isu makan bergizi gratis, Pak Israel nyebut instruksi khusus nggak Pak untuk PGN Pak? Ya, Pak, soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Ya. Ya. Terima kasih. Pak, tambahan Pak Israel nyebut pidato Bapak itu gimana Pak? Dipantau langsung sama Terima kasih ya. Terima kasih Pak Presiden. Jadi saya kira kalau kita kembali menyimak peristiwanya ya secara kronologis, nggak ada alasan apapun sebenarnya bagi
petugas protokoler atau petugas Biro Pers, Media dan Informasi dari Kementerian Sekretariat Negara itu sampai mencabut identity card untuk istana bagi wartawan CNN itu. Kenapa? Karena ya apa yang dilakukan tadi sangat lumrah dan pertanyaannya juga wajar saja disampaikan dengan cara yang cukup sopan gitu. Bahkan biasanya kalau dalam studio itu kadang-kadang wartawan berteriak ya karena di lapangan seperti itu, dan kemudian juga suasananya tentu banyak noise di situ, suaranya sedikit keras. Kalau yang tadi sebenarnya enggak, dan Pak Prabowo juga menanggapinya dengan biasa saja, tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau marah begitu. Tapi kenapa kemudian Biro Pers, Media dan Informasi kok kemudian mengambil langkah yang sangat keras? Karena seperti dijelaskan oleh pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmari, itu sampai kemudian seorang petugas dari istana datang ke kantor CNN malam-malam gitu di kawasan Tendian di Jakarta, dan kemudian mencabut kartu atau pengenal dari wartawan CNN yang bernama Diana Valencia. Nah, soal ini kemudian menimbulkan kehebohan karena CNN kemudian melaporkan ke Dewan Pers, dan Dewan Pers kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan itu dan meminta agar dipulihkan kembali kartu dari wartawan CNN itu, dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Nah, kemudian seperti kita ketahui kan atas respon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa dia memerintahkan agar Biro Pers dan Media itu untuk menemui CNN, redaksi CNN Indonesia. Dan rupanya kemudian redaksi CNN Indonesia bersama Dewan Pers itu memutuskan untuk mendatangi istana, bertemu dengan Deputi Protokol Pers dan Media, yakni Muhammad Yusuf Permana, dan didampingi oleh Kepala Biro Pers, Media dan Protokol Sekretariat Negara, yakni Ibu Erlin Swastini. Rupanya Ibu Erlin Swastini ini yang mencabut kartu identitas wartawan CNN Diana Valencia tadi. Dan pertemuannya saya berbicara dengan Wakil Ketua Dewan Pers, Toto Suryanto, yang dia menjelaskan memang sempat terjadi ketegangan, tapi kemudian kesalahpahaman itu menurut dia sudah bisa diatasi dengan bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik-baik, dan diputuskan akhirnya kartu pers itu dikembalikan ke yang bersangkutan, ke Diana Valencia, dan yang bersangkutan juga bisa kembali aktif untuk melakukan peliputan di lingkungan kepresidenan. Jadi bukan berarti kemudian dikembalikan, tapi yang bersangkutan juga kemudian mendapat hukuman dari CNN. Ternyata kalau menurut Titin Rosmari justru dia malah berterima kasih kepada Diana Valencia, dan Diana Valencia ini menjadi salah satu contoh wartawan. Justru itu yang ideal, bagaimana wartawan itu ketika bertemu dengan seorang narasumber, bahkan seorang presiden sekalipun, dia tidak sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Kan ini kalau ada yang saya sering kritik itu kan, banyak sekali wartawan sekarang itu ketika bertemu dengan narasumbernya dia seperti subordinasi gitu ya, terutama wartawan-wartawan di kepolisian misalnya, ketika bertemu dengan seorang pejabat kepolisian, bahkan level Kapolres atau bahkan Kasat Serse dan sebagainya, itu manggilnya dan gitu ya. Ada perintah dan, ada kapan dan, itu sudah menunjukkan dia subordinat dari Kapolres atau bahkan Kasat Sersenya atau pejabat lain lah di kepolisian itu, sehingga dia tidak bisa bertanya yang mewakili kepentingan publik, karena ya dia merasa dia tidak selevel lagi. Padahal dalam menjalankan tugasnya, seorang wartawan itu harus mewakili kepentingan publik. Jadi kepada seorang presiden pun ketika dia bertanya, dia tidak perlu sungkan-sungkan, karena dia bukan kepentingan pribadi dia, tapi mewakili kepentingan publik. Dan dalam hal ini yang dilakukan oleh Diana Valencia tadi itu, dia mewakili kepentingan publik tentang banyaknya peristiwa keracunan ya, di program makan bersiang gratis. Dan waktu itu kan sebenarnya wartawan juga sudah menanyakan kepada Kepala BGN, yakni Profesor Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana, yang dia menolak pada waktu itu untuk menjawab pertanyaan wartawan, dan kata dia tidak mau melangkahi presiden, dia menunggu presiden kembali. Ketika itulah dia presiden kembali, wartawan khususnya Diana Valencia tadi menanyakan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi sungguh tidak ada alasan apapun jadi Kepala Biro Ibu Erlin Swastini ini, ya, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Negara, untuk mencabut kartu pengenalnya atau pas masuk dari Diana Valencia. Karena itu dalam pertemuan tadi saya senang karena Titin Rosmari sebagai
pemimpin redaksi tadi menyatakan dengan tegas tadi bahwa dia senang dengan langkah yang dilakukan oleh Diana Valencia dan tidak ada sanksi dari CNN, apalagi menarik dari peliputan di istana, dan kemudian juga istana tadi menjanjikan bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi. Mereka minta maaf, menyesal telah melakukan langkah seperti itu, dan berjanji tidak akan mengulang kembali soal itu. Sementara Diana Valencia juga secara tegas juga menyatakan bahwa dia minta agar Biro Pers, Media dan Informasi Istana itu tidak melakukan langkah itu lagi. Nah, dengan dikembalikan kartu peliputan tadi, ini adalah simbol atau semacam kesadaran dari Biro Pers dan Media dan Informasi dari Setnek bahwa langkah yang mereka lakukan itu salah. Dan ini menjadi contoh yang bagus nantinya sampai ke daerah-daerah, dan tentu saja mulai dari pusat, dari departemen, badan, maupun kemudian lembaga-lembaga lain sampai ke level daerah. Karena kalau ini terjadi dibiarkan dan kemudian tidak ada protes beramai-ramai dari organisasi pers, termasuk Dewan Pers, ini akan menjadi presiden yang bisa terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, di departemen, kementerian, dan juga sampai kemudian level di daerah. Ya, tapi yang sangat serius, ini bahayanya buat pemerintahnya Prabowo sendiri. Ya, citra pemerintahan Prabowo akan semakin terpuruk karena dianggap ini sebagai negara otoriter yang membatasi kebebasan pers. Padahal Indonesia sendiri kan sudah punya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang mengatur tentang kebebasan media untuk melakukan peliputan, mengumpulkan informasi, dan menyampaikan kepada publik. Jadi kalau kita ambil hikmahnya dari kasus ini menjadi pelajaran yang sangat penting, bukan hanya buat para pejabat di pemerintahan, tapi juga pers sendiri. Yang seperti saya sebutkan tadi, buat lembaga pemerintahan, mereka mesti memahami bahwa wartawan itu menjalankan tugasnya dilindungi undang-undang dan mereka mewakili kepentingan publik. Jadi jangan diatur-atur. Memang ada kecenderungan seperti ini. Kan saya juga mendengar. Jadi mengapa kemudian kartu identitas untuk masuk atau kartu pas masuk istana dari Diana Valencia ini dicabut karena dia katanya tidak mentaati kesepakatan sebelumnya atau sebenarnya arahan sebelumnya agar jangan menanyakan soal MBG ini kepada presiden. Mungkin mereka berpikir ini cara berpikirnya para pejabat di pemerintahan ya. Presiden ini sedang baru capek dari perjalanan jauh, sedang jet lag gitu, dan kemudian banyak sekali persoalan muncul, dan soal MBG ini memang soal yang sensitif ya, karena satu, ini adalah program andalan dari Pak Prabowo yang sangat dibangga-banggakan oleh Pak Prabowo, dan pada waktu pidato kenegaraan, waktu menyampaikan nota keuangan dan APBN, rancangan APBN tahun 2026 kan, Pak Prabowo waktu itu memuji-muji Kepala Badan Gizi Nasional dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf di Badan Gizi Nasional karena telah sukses melaksanakan program makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye dari Presiden Prabowo. Dan waktu itu Pak Prabowo juga membanding-bandingkan dengan negara lain bagaimana suksesnya mereka sudah dalam waktu yang hanya kurang dari 1 tahun itu bisa menjangkau 20 juta penerima manfaat. Ini dan saya pada waktu itu juga terheran-heran bagaimana Pak Prabowo itu dari mana ya mendapatkan data semacam itu. Kenapa? Karena realitasnya penyerapan anggaran dari makan bergizi gratis itu sangat rendah. Itu dari sisi penyerapan anggaran. Dari anggaran yang semula itu dicadangkan 171 triliun, dan kemudian penyerapannya nggak sampai seperti itu. Dan terakhir datanya itu hanya 71 triliun sebenarnya. Itu pun penyerapan anggarannya itu masih sangat rendah sekali. Dan itu baru dari sisi penyerapan anggaran. Belum lagi berbagai kasus, terutama tentu saja soalnya keracunan itu ya. Keracunan makanan yang sudah basi dan sebagainya. Dan soal penyerapan anggaran itu kan akhirnya juga disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dia menyatakan dia mendapatkan data ya penyerapan anggarannya sangat rendah. Sebagai bendahara negara dia punya dong data-datanya ya. Berapa anggaran yang disiapkan anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, berapa yang diserap oleh BGN, Badan Gizi Nasional, itu kan bisa terlihat. Makanya dia kemudian mengancam bahwa kalau kemudian penyerapannya masih sangat rendah, dia nanti akan setiap bulan minta agar kepala BGN itu menggelar jumpa pers dan Menteri Keuangan itu nongkrongin di sebelahnya. Itu pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya.
Bahkan kemudian di kesempatan lain Purbaya, Menteri Keuangan juga menyatakan dia akan mengalihkan anggaran makan bergizi gratis ini ke bantuan beras 10 kg kalau sampai kemudian penyerapannya masih sangat rendah. Jadi dari situ saja sebenarnya Pak Prabowo itu dia ketika menyampaikan pujian kepada Badan Gizi Nasional itu berarti Pak Prabowo tidak mendapatkan data yang cukup valid. Ini yang kita sering disebut sebagai data asal Bapak senang saja. Dan ini kan sangat bahaya karena Pak Prabowo itu menyampaikan di pidato kenegaraan yang diliput oleh seluruh jaringan televisi, itu menyebar di jutaan masyarakat Indonesia. Tapi masyarakat di Indonesia realitasnya melihat berbeda dengan apa yang diklaim yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Bahkan ini kan saking senangnya kelihatannya Pak Prabowo terhadap Profesor Dadan Hindayana ini, kemudian dia ketika ada penganugerahan Bintang Mahaputra itu dia mendapatkan Bintang Mahaputra utama malahan gitu ya. Jadi dia dianggap adalah seorang putra bangsa Indonesia yang berhasil, yang mendapatkan gelar Bintang Mahaputra, dan nanti kalau dia meninggal dunia itu dia berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi kalau kemudian realitasnya sekarang makan bergizi gratis itu korban keracunannya itu sudah mencapai ribuan orang, kemarin saja itu angkanya sudah 6.000 dan hari-hari ini saya membaca datanya katanya mencapai 8.000. Tapi ini versi dari para aktivis yang mengamati aktivitas MBG, salah satunya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia misalnya, yang menunjukkan angka keracunannya itu pada waktu itu jauh lebih besar dibandingkan yang diklaim oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang dia menyatakan hanya sekitar 4.700-an pada waktu itu. Jadi dari sini ini jadi pelajaran bahwa ya jangan sampai kemudian pemerintah itu mengklaim atau para bawahannya Pak Prabowo itu membuat laporan asal Bapak senang, sementara kemudian Pak Prabowo karena berdasarkan data laporan dari para pejabat di bawahnya yang hanya menyenangkan dia kemudian menyampaikan klaim-klaim yang salah, ini kan merusak kredibilitas Pak Prabowo. Apalagi kalau itu kemudian disampaikan di forum internasional, ini kan akan mempermalukan lagi Pak Prabowo. Di luar itu saya kira ini kan juga membuat Pak Prabowo tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat, dan ini tentu saja yang akan menanggung akibatnya rakyat Indonesia. Itu dari satu sisi seperti itu. Yang kedua, kalau dari sisi medianya sendiri, ini memberikan pelajaran juga kepada media bahwa media itu mewakili kepentingan masyarakat, dan dia ketika menjalankan tugasnya dia dilindungi undang-undang, dan sebagai media tugasnya itu yang mengontrol, mengkritik para pejabat publik termasuk presiden. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak tepat, ya dia harus berani mempertanyakan kepada presiden, bahkan dengan risiko seperti yang dialami oleh Diana Valencia itu. Jadi saya kira selalu seperti itu ya, kita lihat bahwa kalau toh peristiwa ini cukup mengejutkan dan membuat banyak orang marah begitu, tapi selalu kita lihat ada hikmahnya ya. Dan mudah-mudahan hikmahnya itu diambil baik oleh wartawan sendiri internal untuk bisa lebih independen menjalankan tugasnya sebagai wartawan, lebih kritis dalam mengamati dan mencermati program-program pemerintahan. Sementara dari pemerintahan harusnya mulai sadar bahwa ini eranya era demokrasi, dan pers itu menjalankan tugasnya itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kalau kemudian tidak ada pers yang independen yang berani menggonggongi pemerintah, maka nanti akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah, ya akan berlalu begitu saja dan tidak ada langkah-langkah perbaikan. Jadi kita berharap peristiwa ini nanti menjadikan langkah-langkah perbaikan di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mungkin perlu untuk mendengar laporan-laporan lain terutama di media dan juga media sosial, dan tidak hanya mempercayai laporan dari para pejabat di bawahnya. Ya karena memang ada kecenderungan pejabat di bawahnya itu tentu dia ingin melaporkan hal yang terbaik kepada presidennya. Tetapi kalau kemudian laporan yang menurut mereka terbaik tapi sesungguhnya asal Bapak senang itu malah menjerumuskan presidennya, kan jadi sangat berbahaya. Saya kira itu yang bisa kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita juga berharap hal serupa tidak terulang lagi, terutama di lingkungan Istana Kepresidenan dan secara umum juga di seluruh level pemerintahan ini, mulai dari pemerintahan di pusat, lembaga, departemen, dan juga badan-badan, sampai juga kepada pemerintah daerah, dan juga instansi-instansi dan institusi lain di Republik Indonesia ini, mulai kepolisian, TNI, dan
lain sebagainya. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.